Halo, kali ini kita akan mempraktekkan multi stage amplifier, ya, tepatnya double stage gitu. Ini kita aplikasikan pada preamplifier pengeras suara. Sebelum dilanjut ke praktek, saya akan memberitahu dulu karena ada beberapa perubahan skematik. Sebenarnya bukan perubahan tapi tambahan ya. Nah, di sini saya ingin menggambar function generator ya. Nah, di sini kan ada function. Di sini sudah ada sebenarnya ya. Apa namanya itu sumbernya ini. Tetapi di function generator yang ada di laboratorium gitu ya. Ini output minimalnya itu 1 volt peak. Ya, jadi di sini outputnya itu 1 volt peak to peak. Nah, ini 1 volt. Segini ini 1 volt. Gitu ya. Nah, berarti peaknya 2 volt gitu ya. Peak to peak 2 volt. Nah, ini kan rangkaian kita ibaratkan untuk menguatkan gelombang suara dari mikrofon dinamis gitu ya. Kan nggak mungkin output dari mikrofon dinamis itu kok 1 volt kalau atau 2 volt peak to peak gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu akan saya beri pembagi tegangan dulu, okay. Pembagi tegangannya itu menggunakan potensio saja yang sederhana ya. Jadi saya menggunakan potensio 5 kilo gitu ya. Sebentar. Nah, jadi di sini saya pakai potensio 5 kilo. Nah, ini saya masukkan ke ground. Nah, gini ya. Nah, ini itu saya sambungkan sini. Nah, kemudian yang ini ya saya sambungkan ke ground. Gitu ya. Gitu. Jadi ini itu masuk ke sini. Nah, gini masuk ke sini ya. Jadi sumber ini saya hapus. Nah, begitu. Ini kan 50 volt amplitudenya atau 50 mili ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oh, ini juga saya hapus ini sih. Ada kesalahan nih di sini nih. Nah, ini harusnya itu yang negatif yang sebelah kanan. Nah, begini. Gitu nggih. Nah, ini kita set 50 milivolt. Kalau yang di teori ini bukan 50 tapi 20 ya. Jadi 20 milivolt atau 40 milivolt peak ya. Ini saya maaf ini kok agak lemot nih laptop saya. Tumben. Nah, ini 40 milivolt peak to peak gitu ya. 1 kilohertz. Nah, ini jadi fungsinya di sini untuk membagi tegangan peaknya agar 40 mili gitu ya. Jadi yang outputnya di sini bisa saya gambar begini. Nah, dari sini sampai sini itu 20 milivolt. Nah, kalau yang di sini itu kan yang di function generator. Nah, ini minimal itu 1 volt. Itu ya. 1 volt peak. Itu oke. Ini adalah yang bagian input. Kemudian oh ya, ini 50 saya pakai yang 5K. Nah, jadi saya samakan dengan ini R10 yang ada di sini ya, saya samakan. Itu. Kemudian untuk catu daya ini ya saya pakai catu daya ganda ya, di sini plus 15 min 15. Groundnya gimana ya? Groundnya saya sambungkan di sini. Ya, saya sambungkan di sini juga groundnya. Ground dari power supply ya. Itu. Kemudian nah, di sini itu saya beri input probe ya. Di sini saya beri probe pengukuran. Nah, di sini kita ukur ya. Jadi di titik ini ya.
Nah, di sini ada probe-nya. Probe 1 gitu. Kemudian di bagian sini ya. Nah, ini ada probe 2. Kemudian di outputnya sini, nah ini baru probe 3 gitu ya. Nah, ini masuk ke osiloskop kalau ini ya. Ini. Kemudian probe itu kan ada 2 toh, plus dan min. Nah, untuk yang minnya ini juga dikasihkan di sini. Yang di groundnya ini. Jadi ini kemudian groundnya yang apa? Groundnya catu dai ganda ini ya juga dijadikan satu di sini. Oke, seperti itu nggih. Ada beberapa tambahan agar sesuai atau mendekati minimal ya, mendekati pada fungsi nyatanya. Nah, ini sudah saya susun nggih. Memang penyusunannya tidak saya videokan karena pasti lama sekali. Saya terangkan saja secara sekilas. Ini itu adalah yang stage pertama ya. Kemudian transistor yang ini yang stage kedua gitu. Jadi inputnya itu adalah dari function generator. Ini saya set ke 1 kilo ya. Ini 1 kilohertz ya gitu. Nah, ini 1,06 kilohertz gitu. Kemudian ini outputnya saya masukkan ke pembagi tegangan yang potensio yang sebelah kiri, sebelah kanan ya, yang ini. Nah, ini dibagi agar apa? Agar outputnya bisa kecil. Karena outputnya dari sini itu minimal 1 volt peak to peak. Nah, itu kan sudah gede. Nah, kalau untuk preamp itu kan menguatkan apa namanya? Menguatkan tegangan output dari mikrofon kan nggak mungkin mikrofon outputnya kok bisa 1 volt kalau yang dynamic gitu ya. Nah, jadi saya kecilkan sehingga outputnya sebentar. Ini saya pencet channel 1 ya. Nah, channel 1 itu yang kuning ini. Nah, ini itu 20 mV peak to peak, dari sini ke sini itu 20 mili. Nah, buktinya ini ya. Ini 20 mV per div ya. Dan ini ada 2 div. Sebentar, ini saya matikan dulu yang yang lainnya. Nah, gitu nggih. Oke, nah ini sudah. Jadi ini ada 2 div dari atas ke bawah. Jadi ini 40 mV peak to peak ya, karena per divnya 20 mili gitu. Nah, kemudian setelah saya bagi ini dari sini, baru ini saya inputkan ke stage 1. Nah, ini adalah transistor apa namanya, kapasitor kopling yang pada inputan stage 1 gitu. Kemudian ini saya ukur ya, ini pengukurannya di sini gitu. Nah, setelah ini masuk ke stage 1. Setelah dari stage 1 saya ukur lagi di sini. Nah, yang ini nih, yang ini probe yang ini. Nah, itu yang channel 2 gitu ya. Nah, coba kita cek channel 2. Nah, ini output dari channel 2. Kok seperti ini? Ya, memang kalau simulasinya kan bagus ya, simulasinya kan mulus seperti ini, anteng gitu ya. Nah, tapi begitu kita praktekkan, aduh, kayak gini. Nah, ini memang kemungkinan goyang-goyang ini karena apa namanya, tegangannya tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Nah, karena kemungkinan besar itu ada pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, jadi di sini toh. Nah, ini sebenarnya kapasitornya juga tidak terlalu besar ya, karena 10 mikro kan gitu ya. Tapi memang ini kenyataannya seperti ini. Jadi apa namanya, kalau saya kecilkan, nah ini kayak gini nih jadinya ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi nge-swing. Ini nge-swing gitu. Nah, gitu nggih. Nah, ini kemungkinan ya karena ada tambahan ini. Ini kan saya pakai project board, dan project board nih antar plate-nya itu bisa jadi kapasitif begitu. Jadi memang tidak disarankan kalau menguji gelombang AC dengan frekuensi yang agak tinggi
gitu, itu pakai project board. Karena apa? Karena bisa menambah nilai kapasitifnya begitu. Ya, tapi ini tidak apa-apa karena hanya untuk pengetahuan saja. Next video akan saya buatkan yang di printed PCB ya. Oke, ini adalah output dari stage 1 yang biru. Saya besarkan seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu ini ada stage 2, stage 2 ya. Nah, outputnya itu di sini nih. Nah, ini yang putih ini. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian probe yang ini. Nah, baru masuk ke channel yang ketiga. Coba saya nyalakan channel 3-nya. Nah, kayak gini ya. Yang ungu ini adalah channel 3-nya. Nah, kok gelombangnya peaknya hampir sama? Ya, hampir sama, tapi coba dilihat itu volt per diff-nya tidak sama. Kalau yang channel 3 ini yang ungu itu kan 5 volt per diff ya. Kalau yang 2 ini 10 mV, yang satu tadi 20 mV. Yang 2 100 mV ya. Ini 20 mV. Gitu nggih. Nah, ini jadi sebenarnya outputnya sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang input yang kuning itu ya. Nah, sekarang coba untuk lebih jelasnya channel 2 saya matikan dulu. Yang di stage 1 ya. Nah, gitu. Jadi terlihat bahwa ini adalah antara gelombang input dan outputnya. Gitu nggih. Nah, ini yang potensio di sebelah kiri ini adalah untuk mengatur volumenya. Kalau di rangkaian kemarin ini, sebentar ya. Nah, ini di sini nih. Ini ya 5 kilo potensiometer gitu. Jadi ini di sini. Jadi kalau ini saya putar-putar, output yang ungu ini bisa berubah-ubah. Coba ya, ini saya putar gini ya. Sebentar. Ini saya putar ke kanan. Nah, tambah kecil toh. Yang ungu itu tambah kecil toh. Nah, gitu. Ini sudah ke kanan pol mentok. Jadi kecil sekali ini. Gitu nggih. Nah, sekarang kita putar ke kiri pol. Nah, itu yang ungu sudah mulai besar. Wah, ini sudah tambah besar ya. Nah, ini jadi kalau volume maksimal pada preamplifier. Nah, berapakah outputnya? Nah, karena ini nge-swing seperti ini, jadi susah kita estimasi ya. Tapi coba kita reka-reka saja begitu nggih. Oke. Ini tadi 5 volt diff gitu ya, 5 volt per diff. Kemudian coba kita stop di sini. Nah, ini posisinya kok jelek ya. Nah, begini. Oh, jelek juga ini. Oke, ini coba saya set lagi coba. Nah, gini nggih. Oke, coba ini. Nah, kita pakai ini, pakai kursor ya, coba. Nah, pakai kursor, kemudian kita manual. Oh, ini selectionnya yang ini ya, yang atas bawah. Nah, ini coba saya kasih sini ya, yang ini ya. Kemudian saya pencet lagi. Nah, ini yang putus-putus di bawah ini, di sini. Nah, gitu nggih. Oh, ini channelnya channel 1. Sik, coba ini yang channel 3. Nah, begitu nggih. Oke, maaf, ini kesalahan saya. Nah, coba ini yang ini saya. Nah, gini ya. Sudah klik. Nah, saya pindah yang ini, yang putus-putus ini. Oke. Bacanya BY dikurangi AY ya. Itu. Nah, ini sekitar 10 volt. Di sini kok minus ya, karena referensinya dari sini referensinya dari tengah ini ke atas itu, jadi minus dia. Tapi dari sini
ke sini itu 10,2 volt ya. Oh, nggak kelihatan mungkin ya, sebentar. Nah, ini ya. Yang ini BY min AY. Nah, ini ya. Jadi sekitar 10,2, tapi kalau di sini di AY-nya itu 11 ya. Gitu. Coba ya. Nah, ini. Oke. Ini kan tadi berubah-ubah toh. Berubah-ubah jadi ini tambah besar gitu toh. Ini saya naikkan lagi yang putus-putus itu. Nah, udah itu. Nah, sekitar 10 ya, 10 volt. Nah, inputnya tadi 40 milivolt peak to peak, outputnya ini 10 volt peak to peak ya. Coba kita kalkulator ya. Ini ada kalkulator. Berarti tadi 10 ya dibagi berapa? 40 milivolt peak to peak ya. 0,4 gini ya. Ini kan 40 milivolt toh, bener toh? 1 2 3 gitu. Nah, 10 volt dibagi 40 milivolt. Nah, ini sekitar 250 ya penguatannya. Berarti 250 kali. Kalau kemarin di hitungan tuh berapa toh? Sebentar. Hitungannya ini kemarin berapa? Oh, Nah, ini hitungannya adalah 138,45 kali maksimalnya. Nah, tapi ini setelah kita praktekkan tadi sekitar berapa? Nah, ini 250-an ya, 250-an kali. Nah, ini adalah uji coba preamplifier double stage pada project board. Nah, kemudian di video berikutnya insya Allah akan saya buat printed PCB-nya, jadi tidak di project board lagi, saya buat di PCB blank. Kemudian kita ukur semacam ini. Inputnya dari sini itu 1 kHz, kemudian yang kita masukkan di stage 1 itu 40 volt peak to peak. Nah, nanti berapakah outputnya ya? Apakah outputnya masih nge-swing semacam ini, ataukah sudah bisa lebih anteng kalau pakai printed PCB? Nah, kita cek di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk pengujian multi stage amplifier pada preamp mic ya, preamp mic pengeras suara. Semoga bermanfaat.